Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Астапраджа. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Untuk peserta channel ini, subscriber, sudah ada grup WA ya, berdasarkan penasaran dari Ferdi Arema yang salah satu subscriber yang terhormat. Kami membuat grup WA gratis ya, secara gratis. Anda bisa kirim nomor HP Anda dan saya nanti masuk ke nama Anda, masuk ke grup WA untuk pemula belajar bahasa Rusia. Ini email saya. Dan juga lewat channel ini Anda bisa tahu ya email saya. violeta.astapraja@gmail.com. Hari ini kita akan belajar, kita lanjut ya belajar future tense. Dan ada kata tanya kapan. Kapan bahasa Rusia когда. Когда itu kapan. Dan juga ada dua artinya ya. Kapan, когда, ada dua artinya когда. Когда bisa kalau kita bertanya kapan. Dan kapan juga kalau waktu, bila, kalau. Sebagai contoh ya, kapan saya membeli baju ini? Saya akan membeli baju ini saat saya dapat gaji ya, saat atau waktu saya dapat gaji, atau jika saya dapat gaji. Yang jika saat waktu itu когда juga ya. Jadi когда ada dua artinya ya, kapan dan ini waktu, bila, kalau, saat juga, saat juga. Sebelum belajar percakapan ini yang sudah ada penggunaannya когда, maksudnya когда kapan dan maksudnya kapan, saat, waktu, bila. Sebelum ini kita melihat ya kata kerja apa yang digunakan di percakapan ini. Kata kerja perfektif ya. Kita sudah tahu kata kerja, semua kata kerja Rusia ada dua bentuk, ada imperfektif dan perfektif. Untuk membentuk kalimat dalam future tense yang cara nomor 2 ya, Anda sudah belajar pelajaran ini, kita menggunakan perfektif. Jadi pergi, kalau kata kerja pergi ya, bahasa Indonesia gampang, pergi naik mobil atau pergi jalan kaki, itu semuanya pergi. Tapi bahasa Rusia ada kata kerja khusus untuk jalan kaki, untuk pergi naik transportasi, naik mobil, naik pesawat, naik kapal. Itu pergi naik mobil, pesawat, kapal, kereta api. Imperfective form ехать. Di sini saya kasih tahu pakai huruf Latin. Imperfektif ехать, akarnya sufiksnya a dan c, akhiran kata kerja. Dan perfektif form поехать, ya, поехать. Di sini awalan kata kerja pa. Kita menulis po tapi bacanya pa karena penekanannya di sini. Поехать ya, penekanannya berada pada huruf y. Поехать. Jadi kita mengambil perfective form ya untuk menyusun kalimat dalam future tense. Kalau kita tidak mau menggunakan kata akan, budu, budeš dan lain-lain, kita menggunakan kata kerja perfektif ya, bentuk perfektif. Jadi kita menggunakan ini ya dalam percakapan ini perfektif. Terus ada kata kerja membeli imperfektif покупать dan perfektif купить ya, membeli. Покупать, купить. Kita juga bisa perhatikan ke sini. Kenapa di sini ya awalan kata kerja pa ya? Awalan kata kerja po. Biasanya ya kalau ada awalan kata kerja itu jadi perfektif ya. Tapi ada juga pengecualian. Itu yang membeli pengecualian.
imperfektif mempunyai awalan kata kerja po, tapi perfective form tidak ada awalan kata kerja. Langsung mulai dari akar kata kup, ya. Di sini akar kata kup. Jadi kita harus hanya hafal ya kalau mengenai membeli, kata kerja membeli. Ini imperfektif. Покупать, perfektif купить. Dan ada kata kerja dalam percakapan ini yang digunakan mendapat gaji, dapat gaji atau dapat apa saja. Получать, mendapat edukasi, itu получать. Получать. Получ, akar, суффикс, akhiran kata. Dan получить, akar, получ, huruf i, sufiks, c, akhiran kata kerja. Di sini apa bedanya ya antara perfective form dan imperfective form? Di sini bedanya huruf yang adalah sufiks ya. Di sini huruf a, di sini huruf i. Itu bedanya. Imperfective form, perfective form. Dan sekarang kita mengambil kata kerja perfective form dan mulai menggunakan dalam future tense untuk setiap kata ganti orang. Saya akan pergi ya. Я поеду. Kamu akan pergi. Ты поедешь. Dia laki-laki, dia perempuan dan netral sama bentuknya satu. Поедет. Kita akan pergi. Мы поедем. Anda akan pergi, вы поедете. Mereka akan pergi, они поедут. Di sini contoh untuk membeli ya, kata kerja membeli. Saya akan membeli, kamu akan membeli, dan lain-lain ya. Saya akan membeli. Я куплю. Di sini L adalah interfix. Karena kalau куплю, kalau tanpa L, jadi bunyinya tidak begitu jelas, tidak baik. Ya куплю. Karena itu kita menggunakan interfix L, huruf L. Ya куплю. Terus Anda akan membeli. Ты купишь. Dia laki-laki, dia perempuan dan netral sama bentuknya. Он, она, оно купит. Kita akan membeli. Мы купим. Anda akan membeli. Вы купите. Mereka akan membeli, они купят. Anda bisa melihat dan catat bahan ini dan kita akan mulai dari percakapan ya antara ibu dan putri. Percakapan ini sudah nomor 11 ya dalam channel ini. Nomor 11 percakapannya. Ada dua orang, ada putri dan mamanya ya. Putri bertanya, mama menjawab. Putri, дочка Putri. Dia bertanya, когда мы поедем на Бали? Di sini perhatikan ya. Kalau bahasa Indonesia Bali, bisa bilang Bali, bisa Bali ya. Penekanannya dimanapun semua benar. Tapi bahasa Rusia, ahli bahasa Rusia sudah membahas ya ini dan mereka memutuskan. Di sini itu objek geografik ya. Penekanannya berada pada huruf A, Bali ya. Orang Rusia bilang Bali. Kenapa? Karena ahli bahasa Rusia sudah memutuskan harus penekanannya di sini huruf A, Bali. Когда мы поедем на Бали? Ya, kapan kita akan pergi ke Bali? Bahasa Indonesia bisa begitu. Kapan kita pergi ke Bali atau kapan kita ke Bali juga bisa ya singkat. Tapi saya di sini kasih satu kalimat yang lengkap supaya Anda mengerti itu future tense ya. Di sini ada cerita dan kita membahas future tense ya. Waktu yang akan datang. Когда мы поедем на Бали? Lagi. Mama menjawab ya, mama menjawab. Kita akan pergi ke Bali saat saya ada cuci. Di sini ada kata saat ya. Saat itu sama, когда ya. Satu kata tapi dua artinya. Kapan dan saat, kapan dan waktu, kapan dan bila atau jika. Ada dua artinya. Mama menjawab, мы поедем на Бали
Когда, jadi когда di sini lagi ya. Kita akan pergi ke Bali saat, ya, когда, saat, ya, у меня будет отпуск. Saat saya ada cuti. Kita sudah tahu ya, sudah belajar, ada pelajaran tentang ini. Kalau saya ada ibu, saya punya bapak, saya punya rumah, saya punya keluarga, sudah ada pelajaran ini antara pelajaran-pelajaran di video di channel ini. Itu kasus genitif ya, kalau kita punya apa saja. Jadi itu genitif ya. У меня, saya punya atau saya ada. У меня, saya ada ya, saat saya ada cuti. Saya ada atau saya punya. У меня, jadi huruf U itu kata depan, tapi punya artinya ya. Punya, ada. Cuma satu huruf. Huruf itu kata depan, tapi ada artinya punya. У меня, я, saya, ya, berubah меня sesuai dengan peraturan genitif. У меня dan akan, ya, akan harus di sini tambah akan karena itu dalam future tense, dalam pada masa yang akan datang. Karena itu будет. Kenapa di sini будет? Kenapa tidak boleh budu atau budeš? Karena будет ini tentang apa? Tentang cuti. Cuti itu kata benda ya, kata benda dia ya, dia netral untuk bahasa Rusia itu dia отпуск, berjenis kelamin laki-laki, tetapi kita menganggap ini seperti kata benda yang tidak bernyawa karena itu seperti orang ketiga. Karena itu будет, kita menggunakan будет. Itu bentuk kata akan untuk orang ketiga. Jadi мы поедем на Бали, когда у меня будет отпуск. Отпуск. Окей, ya, kita akan pergi ke Bali saat saya ada cuti. Sekarang dочка, yang putri bertanya lagi, kapan kita akan membeli HP yang baru? Ya, dia bertanya. Когда мы купим новый телефон? Когда мы купим новый телефон? Lagi, когда мы купим новый телефон? Mama menjawab, kita akan membeli HP yang baru waktu saya dapat gaji, atau saat saya dapat gaji, atau jika saya dapat gaji. Itu semua, waktu, saat, jika, itu semuanya sama. Juga kata когда, ya, когда, karena когда punya dua artinya. Kapan dan waktu, saat, bila, jika. Ke sini ya. Мы купим новый телефон. Ya. Waktu atau saat. Когда я получу зарплату. Я получу зарплату. Gaji зарплата. Tapi di sini perubahan ya. Зарплата menjadi зарплату. Kenapa? Karena di sini ada subjek, ada kata kerja dan objek penderita. Jadi saya adalah subjek mendapat itu kata kerja dan gaji adalah objek penderita. Зарплата berjenis kelamin perempuan itu kasus akuzatif karena itu huruf A diganti huruf U. Kita sudah belajar kasus akuzatif antara video di channel ini, Anda bisa menemukan dan nonton lagi. Я получу зарплату. Apa yang saya harus kasih tahu juga? Sebelum kata di sini, kita akan pergi ke Bali saat saya ada cuti. Sebelum saat tidak ada koma kan? Bahasa Indonesia. Terus kapan kita akan membeli HP yang baru? Kita akan membeli HP yang baru waktu saya dapat gaji. Sebelum waktu tidak ada koma ya. Tapi dalam bahasa Rusia selalu sebelum kata waktu, jika, kalau, kita selalu menulis koma ya, koma. Мы поедем на Бали, кома, когда у меня будет отпуск. Мы купим новый телефон, кома, когда я получу зарплату. Silahkan catat bahan pelajaran ini.
Itu kita belajar dalam rangka pelajaran tentang future tense dan kata когда. Когда, kapan, ya, kapan. Biasanya kita bertanya kapan dan jawabannya selalu dalam future tense, ya. Kapan kita ke Bali, kapan kita membeli ini, kapan kamu mulai belajar, kapan kamu kuliah. Itu, saya akan kuliah pada begini-begini. Itu tentang future tense. Saya kasih tahu lagi tentang sekarang sudah ada grup WA untuk peserta channel ini. Silahkan ikut kalau Anda mau ikut grup WA ini secara gratis, ya. Anda bisa kirim nomor HP Anda ke email saya, ya. Ke email saya. Email saya juga ada di channel ini. Sudah, jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Sampai ketemu lagi. До свидания.